Yang pertama, kita akan mencari pusat massa silinder berongga, di mana K adalah kerucut, P/2 adalah setengah bola, SP sebagai silinder penuh, SB sebagai silinder berongga, PM sebagai pusat massa, dan V sebagai volume. PM sendiri memiliki dimensi 3, yaitu XCM, YCM, ZCM. Pertama, rumus pusat massa silinder pusat sendiri adalah volume kerucut dikali pusat massa kerucut ditambah volume silinder berongga dikali pusat massa silinder berongga ditambah volume setengah bola dikali pusat massa setengah bola dibagi volume kerucut ditambah volume silinder berongga ditambah volume setengah bola. Volume kerucut ditambah volume silinder berongga ditambah volume setengah bola sendiri merupakan volume silinder penuh atau silinder pejal. Volume silinder jadi didapatkan pusat massa silinder berongga sama dengan volume silinder penuh dikali pusat massa silinder penuh dikurang volume kerucut dikali pusat massa kerucut dikurang volume setengah bola dikali pusat massa setengah bola dibagi volume silinder berongga. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu mencari volume dan pusat massa dari silinder penuh. Oke, di mana terdapat sebuah silinder dengan diketahui setengah dari tinggi silinder tersebut sama dengan R, sehingga keseluruhan tinggi dari silinder tersebut sama dengan 2R. Oke, yang berikutnya itu bagaimana cara mencari volume dari silinder penuh tersebut, di mana volume silinder penuh yaitu VSP itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke, di mana luas alas dari silinder tersebut yaitu sebuah lingkaran, di mana luas dari sebuah lingkaran yaitu pi r kuadrat, dan tingginya tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal yaitu 2R. Oke, sebelumnya kali tinggi, lalu tinggi tadi sama dengan 2R, sehingga untuk mencari volume silinder penuh yaitu pi r kuadrat dikalikan 2R, sehingga didapatkan rumus untuk mencari volume silinder penuh tersebut, yaitu 2pi r kubik. Oke, jadi volume dari silinder penuh tersebut yaitu 2pi r kubik. Lalu yang berikutnya, bagaimana dengan pusat massa dari silinder penuh tersebut, di mana pusat massa dari silinder penuh yaitu ZSP sama dengan itu berada di koordinat 0 dan setengah dari T. Oke, lalu berikutnya yaitu 0
setengah dari T yang mana T-nya tadi yaitu 2R. Lalu yang berikutnya 0 setengah dari 2R yaitu R, sehingga didapat pusat massa dari silinder penuh tersebut berada pada 0R atau R. Oke. Jadi dari penyelesaian volume dan pusat massa silinder penuh didapatkan volume 2 pi R kubik dan pusat massanya berada pada R. Oke, sekian dari saya. Baiklah, variabel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal selanjutnya adalah volume dan pusat massa kerucut. Untuk volume kerucut, seperti yang kita tahu, rumus volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat kali T, di mana R adalah jari-jarinya dan T adalah tingginya. Pada soal ini, jari-jari kerucut adalah R dan tingginya juga R. Jadi, volume kerucut adalah sepertiga pi R besar kuadrat dikali R. Hasilnya adalah sepertiga pi R pangkat 3. Lalu pusat massa kerucut. Pusat massa kerucut terdapat antara sumbu X dan Z-nya berada di tengah-tengahnya, yaitu titik 0,0. Untuk sumbu Y-nya, kita tahu bahwa pusat massa kerucut berada di atas seperempat tinggi kerucut dari alasnya. Jadi, jika kita mengambil acuan titik 0Y-nya berada di alas silinder, maka pusat massa kerucut terdapat pada 2R dikurang seperempat tingginya, di mana tinggi kerucut sendiri adalah R. Maka pusat massa kerucut adalah 2R kurang seperempat R. Dan jika kita menjadikannya koordinat, pusat massa kerucut terdapat pada 0,74 R, 0. Saya akan menjelaskan rumus pusat massa setengah bola. Seperti yang diketahui bahwa rumus volume sebuah bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga rumus volume setengah bola adalah 2/3 pi R pangkat 3. Dengan turunannya yaitu del V sama dengan pi R kuadrat del Z. Dengan R kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi Z kuadrat, maka turunan volumenya adalah pi dalam kurung A kuadrat kurangi Z kuadrat del Z. Di sini A sama dengan jari-jari setengah bola atau R. Untuk rumus pusat massa setengah bolanya adalah integral dari 0 sampai A pi dalam kurung A kuadrat dikurangi Z kuadrat dikali Z del Z dibagi dengan integral dari 0 sampai A pi dalam kurung A kuadrat dikurangi Z kuadrat del Z. Yang diperoleh hasilnya adalah 3/8A. Dengan A yaitu jari-jari setengah bola atau sama dengan R, maka rumus pusat massa setengah bola adalah 3/8R. Nah, untuk bagian kelima yaitu kita menyelesaikan persamaan pertama yang telah diselesaikan sebelumnya. Nah, berdasarkan data yang telah diperoleh, maka kita dapat memasukkan variabel-variabel yang sudah didapatkan, kita selesaikan, kita masukkan ke dalam persamaan satu. Adapun variabel-variabelnya yang persamaan yang telah kita dapatkan yaitu pertama adalah volume silinder penuh. Volume silinder penuh adalah 2/3 pi R pangkat 3. Kemudian ada pusat massa silinder penuh yaitu R. Kemudian ada volume kerucut. Volume kerucut adalah 2/3 pi R pangkat 3. Kemudian ada pusat massa kerucut yaitu 7/4 R. Kemudian ada volume setengah bola yaitu 2/3 pi R pangkat 3. Kemudian ada pusat massa setengah bola yaitu 3/8 R. Nah, dari komponen-komponen data yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam persamaan satu. Persamaan satu yang telah diperoleh yaitu yang pertama, pusat massa silinder berongga yaitu volume silinder penuh dikali dengan pusat massa silinder penuh dikurangi volume kerucut dikali pusat massa kerucut dikurangi volume setengah bola dikali dengan pusat massa setengah bola
Terus hasilnya dibagi dengan volume silinder berongga. Nah, jika dimasukkan nilai-nilainya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. 2 PR pangkat 3 dikali R min 2 per 3 PR pangkat 3 dikali dengan 7 per 4 R dikurangi 2 per 3 PR pangkat 3 dikali 3 per 8 R. Kemudian volume silinder berongga yaitu volume silinder dikurangi dengan 2 kali volume kerucut. Maksud kami volume yaitu. Kemudian hasilnya didapatkan dari hasil perhitungan yaitu yang pembilangnya yaitu 7 per 12 PR pangkat 4, kemudian dibagi dengan 2 pi 2 per 3 PR pangkat 3, kemudian dihasilkan pusat massa silinder berongga yaitu 7 per 8 R. Nah, dapat diketahui di sini bahwa pusat massa silinder berongga yaitu 7 per 8 R. Terima kasih.